Baru nikah 3 minggu kok. Udah hamil 1 bulan. Jangan-jangan Cepat sembuh dan hidup sehat. Jangan suzon dulu guys. Nah, para pejuang sembuh, yuk simak video berikut ini. Tapi sebelumnya, like, comment, and subscribe. Thank you. Dokter dan bidan biasanya memang menghitung usia kehamilan berdasarkan hari pertama haid terakhir atau kita singkat menjadi HPHT. Nah, kenapa sih kita ngitungnya pakai HPHT? Nanti akan ada di akhir video. Tapi intinya sekarang mari kita bahas bagaimana cara menghitung HPHT atau hari pertama haid terakhir. Dari namanya, hari pertama haid terakhir berarti adalah tanggal di pertama kali haid tuh. Jadi tanggal pertama kali kita muncul haid pada siklus terakhir kita. Nah, misalnya ada seorang gadis bernama gadis M. Dia memiliki siklus haid yang biasanya jatuh di tanggal 8 sampai 12 September 2020, misalnya siklus terakhirnya ya, teman-teman. Nah, kemudian dia itu berarti hari pertama haid terakhirnya adalah di tanggal 8 September 2020. Kemudian si gadis M ini menikahi pria idamannya di tanggal 19 September 2020. Terus make love di tanggal 19 dan 20 September 2020. Di bulan berikutnya, gadis M merasa haidnya mundur atau telat haid. Dari yang biasanya haid pertamanya jatuh di sekitar tanggal 8, tapi sampai tanggal 11 belum haid-haid juga. Dan kemudian memutuskan untuk tes pack. Ternyata hasilnya positif. Gadis M dan suaminya kemudian pergi ke dokter atau bidan keesokan harinya dan dikatakan usia kehamilannya memasuki usia 1 bulan. Nah, bagaimana sih kondisi sebenarnya? Jadi ada namanya dikatakan ovulasi atau perhitungan masa subur. Nah, masa subur atau ovulasi secara normal atau biasanya pada siklus orang normal yang haidnya antara range 21 sampai 35 hari dengan rata-rata 28 hari, untuk siklus haid 28 hari. Ovulasi atau masa suburnya itu jatuh sekitar 2 minggu dari HPHT-nya, jadi plus minus gitu ya teman-teman. Nah, di masa ovulasi inilah adalah masa yang paling memungkinkan untuk sel ovum dari si ibu atau si wanita bertemu dengan sel sperma milik pria atau bapaknya si bayi ini. Nah, kemudian nanti akan berkembang menjadi zigot, kemudian akan berkembang lagi menjadi janin. Jadi akan sangat mungkin jika dikatakan usia kehamilannya usia 1 bulan, tapi ternyata sebenarnya usia janin itu adalah 2-3 minggu. Itu sangat mungkin. Ini kan menimbulkan kontroversi dan juga menimbulkan tanda tanya. Terus kenapa ya dokter dan bidan menghitung usia kehamilan masih berdasarkan HPHT? Nah, coba sekarang Dokter Gaby mau nanya, kalian inget nggak kapan terakhir kalian kopulasi? Atau kira-kira mana sih kopulasi atau making love yang berhasil bikin anak? Nah, jadi para ahli di dunia sudah sepakat untuk menggunakan HPHT sebagai tanggal yang paling diingat cewek-cewek nih untuk menentukan berapa usia kehamilannya. Konsekuensinya ada dong, karena mungkin aja dia punya anak itu nggak sesuai dengan HPHT itu. Ada mungkin sekitar range 2 minggu perbedaan usia kehamilan itu. Nah, Getar suara gue. tapi gampang kan kalian kalau ingat HPHT ditanya nih sama bidan sama objin, HPHT-nya berapa? Pasti lebih inget kan daripada kalian tanya kira-kira mana yang berhasil ya? Ini mana gue inget ya kan? Nah, jadi memang itu sudah disepakati secara dunia dan global ya. Untuk the most accurate method tetap dengan USG yang biasanya dikuasai oleh dokter spesialis kandungan dan sudah ada beberapa pelatihannya. Di sana kita bisa lihat crown runway dan juga gestational sac-nya untuk mengukur usia kehamilan. Jangan lupa untuk cek HPHT ya teman-teman, karena HPHT itu penting banget. Nah, sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa mencatat siklus menstruasi kita. Jadi kita dengan bisa gampang nih tahu kapan kira-kira HPHT kita, terus juga kapan bisa diperkirakan nih kira-kira masa subur kita itu kapan.
Karena kenapa sih penting banget HPHT harus selalu diingat? Karena kalau kalian ke bidan atau ke dokter pas pertama kali konsul kehamilan, itu pasti akan ditanya. Fungsi dari mencatat menstruasi ternyata banyak banget kan. Kalian jadi tahu nih kapan sih usia subur, kapan enggak, ya kan? Jadi bisa mengatur kehamilan secara lebih alami. Nah, itu udah Tuhan kasih kita siklus menstruasi itu udah jadi alarm. Kira-kira ada gangguan gak sih sama kita? Karena gangguan siklus menstruasi ini bisa jadi indikator kalian ngalamin stres fisik, stres mental, depresi, atau juga mungkin kalian makannya udah mulai gak benar. Oke, jadi guys, kira-kira segitu dulu hari ini kita bahasnya. Jangan lupa. Oke, gue pengen pantun. Tuh, Makan ampela, makan sate. cakep. Jangan lupa Cek HP HT. Cepat sembuh